Yo, ketemu lagi di channel Setpiece. Kali ini kita coba akan membawakan satu program baru, yaitu Setpiece on this day. Program ini akan mencoba untuk menampilkan atau mengulas pada hari ini apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu atau apa sih yang terjadi dalam sejarah sepak bola dunia pada tanggal ini. Kita simak ulasannya hanya di Setpiece, channel rumahnya fans sepak bola. Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Mudah-mudahan materi ini menarik ya, karena bagi gua menarik sih, karena baca-baca tanggal 15 April ini, kalau kita berkaca apa sih sebenarnya yang terjadi di 15 April dalam sejarah sepak bola dunia, ternyata ada sebuah tragedi yang sepertinya seharusnya tidak boleh pernah terulang kembali dalam sejarah sepak bola, yaitu ada 97 korban jiwa yang harus melayang karena kegagalan manajemen di sebuah pertandingan. Nah, kejadiannya itu ada di tahun 1989, 15 April 1989, yaitu di sebuah stadion. Sebenarnya dia adalah kandang dari Sheffield Wednesday yang saat ini berada di League One atau Liga Kasta 3 dari Liga Inggris. Tragedi ini terjadi pada semifinal Piala FA, yaitu antara Nottingham Forest melawan Liverpool 15 April 1989. Jadi ini seperti Wembley-nya dulu lah. Kalau sekarang kan Piala FA itu dilaksanakan atau dilangsungkan di Stadion Wembley semenjak 2007. Cuma kalau dulu tepat pada kejadian ini diadakan di Stadion Sheffield Wednesday, jadi sebuah tempat netral, jadi ada pendukung dari Liverpool, juga ada pendukung dari Nottingham Forest. Nah, total korban jiwa sampai saat ini yang paling update adalah 97 orang. 97 orang dengan dasar update terbaru tahun lalu, tahun 2021. Nah, rinciannya 94 orang itu meninggal di tempat, bro. Ya, meninggal di tempat, dan satu orang di rumah sakit sehari setelahnya, lalu satu orang lagi itu meninggal 4 tahun setelahnya, yaitu tahun 1993 setelah koma sejak tahun 1989, atau 4 tahun koma akhirnya meninggal. Nah, yang terbaru tahun kemarin, tahun 2021, ada satu korban lagi, yaitu Andrew Devine, meninggal pada usia 55 tahun setelah 32 tahun pasca kejadian menderita brain damage atau cedera otak, yang mungkin kena desak-desakan, kena benda tumpul, dan lain-lain, nggak tahu. Jadi cukup memprihatinkan karena harus pasca kejadian itu beliau harus hidup dalam keadaan yang disable ya, yang tidak sempurna lah, yaitu menderita cacat otak dan akhirnya meninggal setelah sakit-sakitan. Tapi ada yang lebih sedih, bro. Ada yang lebih sedih, yaitu ada 8 orang yang melakukan bunuh diri ketika kerabat atau keluarganya gitu menjadi korban pada kejadian ini. Jadi dia itu ceritanya beliin tiket nih ya, beli tiket nonton, ngasih ke keluarganya, terus tiba-tiba kejadiannya seperti itu dan meninggal. Lalu mereka yang 8 orang ini karena merasa bersalah, menyalahkan dirinya sendiri sampai akhirnya depresi, mungkin ya, depresi berat, merasa bersalah dan akhirnya melakukan bunuh diri karena nggak kuat. Nah, termasuk Steven Gerrard juga kehilangan sepupunya bernama John Paul Gilhooly ya. Jadi korban yang paling muda pada tragedi ini itu yaitu berusia 10 tahun gitu. Sepupunya ini tuh teman main bolanya masa kecilnya Stephen G gitu. Itu ya lu kebayang lah ya, kalau ini temen terus sepupu sendiri
harus harus kehilangan dengan cara yang seperti itu, yang kebayang sedihnya. Sebenarnya yang terjadi itu kalau kita mau lihat stadionnya memang sudah tidak layak pakai karena hampir terjadi insiden yang serupa pada tahun 81. Jadi 8 tahun ya, 8 tahun sebelum kejadian ini sebenarnya sudah ada kejadian yang hampir menimbulkan korban juga, yaitu sama-sama di semifinal Piala FA, yaitu antara Tottenham Hotspur versus Wolves gitu. Nah, jadi yang terjadi adalah ratusan fans itu memasuki stadion sehingga stadion over capacity, lalu berdesak-desakan di tribun hingga akhirnya jatuh. Ya ada yang jatuh, mungkin kepala, ada yang terinjak-injak dan lain-lain lah. Nah, semenjak kejadian tahun 81 itu sebenarnya sertifikat keamanan, jadi kayak security certificate ya, jadi kelayakan dipakainya stadion itu udah dicabut sebenarnya oleh pemerintah Inggris, tapi cuma sampai pada tahun 1987. Nah, 2 tahun kemudian baru tragedi ini terjadi. Jadi setiap tanggal 15 April keluarga korban biasanya datang ke stadion atau berkumpul untuk mengenang tragedi terjadi dan menyatakan simpati atas ya memoriam atas hal-hal yang terjadi. Kalau di Eropa kan suka gitu ya, naruh bunga, ya, nyalain lilin dan berkumpul pada malam harinya dan lain-lain. Nah, kita masuk nih untuk melihat beberapa poin penting atas kejadian ini. Jadi sebenarnya gini, pada tahun 2012, sebentar, gua tarik dulu ceritanya. Jadi setelah diinvestigasi 4 hari setelah kejadian itu, artikel terkenal ya dari Inggris, The Sun, itu merilis sebuah laporan yang dibuat oleh Kelvin Mackenzie sang editor 4 hari setelah tragedi terjadi. Di laporan tersebut atau judulnya itu The Truth ya, di sini dikatakan bahwa supporter Liverpool itu yang salah kayak gitu. Jadi melakukan tindakan amoral seperti mencuri barang, orang yang meninggal, mabuk, menyerang polisi dan lain-lain. Nah, itu yang diyakini selama bertahun-tahun oleh publik sepak bola ya Inggris ya terutama, atau mungkin kita bukan di Inggris, kalau kita googling apa sebenarnya yang terjadi. Itulah sejarah yang ditulis oleh The Sun pada waktu itu. Tapi ternyata pihak keluarga korban juga ya, mungkin di sana ada fans Liverpool juga di sana berperan juga, mengusulkan untuk ini diinvestigasi lagi, dibentuk lagi tuh tim pencari faktanya dan diadili lagi atau disidangkan lagi. Nah, yang menariknya pada Maret tahun 2015, Kepala Kepolisian David Duckenfield selaku kepala polisi yang bertugas pada waktu itu mengakui ini setelah disidang, dia mengakui kegagalannya menutup terowongan sebelum membuka gerbang C. Nah, adalah penyebab langsung kematian 97 orang tersebut. Jadi Pak David Duckenfield ini mungkin dia yang punya otoritas pada waktu itu tidak memerintahkan menutup terowongan karena banyak sekali supporter ya kedua klub yang datang pada waktu itu. Jadi terowongan itu untuk kayaknya mungkin supaya arus dari penonton ini nggak berdesak-desakan, sebelum dibuka gerbang, terowongan ini sudah harus ditutup dulu kayak gitu. Jadi penyebab langsungnya menurut pengakuan Pak polisi tersebut, Pak David Duckenfield ini, di situ dia mengakui bahwa dia lalai atau menghiraukan konsekuensi dan mengizinkan
ribuan penggemar ke tribun yang sudah penuh. Itu statement yang dia ungkapkan kepada juri di sidang di Maret 2015. Nah, Doi juga pada sidang itu terlihat sangat tertekan dan freeze ya, membisu seperti itu setelah melakukan mengakui kesalahan yang dia buat pada waktu itu. Jadi anggapan yang menyudut bahwa kejadian ini adalah penyebabnya adalah pendukung Liverpool mulai goyah kayak gitu. Nah, perkembangannya pada April tahun 2016 tim pencari fakta dari kejadian ini atau Hillsborough Inquest ya, Inquest tim pencari fakta membuat sebuah investigasi ulang dan hasilnya kesimpulan mereka adalah bahwa 97 orang ini dibunuh secara tidak sah oleh sistem yang ada ya, seperti kepolisian, terus tidak layaknya stadion dan lain-lain. Bukan salah dari supporter maupun supporter Liverpool atau Nottingham Forest. Di sini dia mengatakan bahwa supporter tidak berperan dalam kematian dan justru lebih menyalahkan pihak kepolisian, desain stadion, dan respon yang tertunda dari layanan ambulans. Jadi ambulans juga ketika dihubungi setelah jatuhnya korban juga lama juga baru datang, sehingga memperparah atau memperburuk kondisi korban itu sendiri, penanganannya, sehingga ada ya inilah ya, memperkecil peluang sebuah korban untuk bisa disembuhkan. Nah, kemudian Juni pada tahun 2017 ada 5 pria lainnya yang juga menjadi dituduh dan didakwa juga, yaitu satu mantan sekretaris klub Sheffield Wednesday, yaitu Graham McRae, didakwa dengan pelanggaran keamanan. Kemudian yang kedua ada mantan kepala inspektur polisi Yorkshire Selatan, South Yorkshire Police ya, atau SYP, Sir Norman Bateson, didakwa dengan 4 tuduhan pelanggaran di jabatan publik yang mungkin terkait sama kebijakan-kebijakan yang dia ambil kayak gitu. Terus ada mantan pengecara SYP Peter McCullough dan mantan petugas SYP yaitu Donald Denton dan Alan Foster, yang mereka ini didakwa memutarbalikkan jalannya cerita atau jalannya keadilan yang benar-benar terjadi. Jadi pengurus klub atau stadion, kepala inspektur polisi dan officer polisi juga itu dituduh sebagai biang penyebab kejadian tragedi ini. Terus tapi jalannya persidangan ini mungkin karena satu dan lain hal, tahun 2019, bayangin sidang reinvestigasinya bertahun-tahun, dibuka kembali pada tahun 2012. Nah, di November 2019 ternyata sidang ini di Preston Crown Court, David Dukenfield dinyatakan tidak bersalah. Justru dinyatakan tidak bersalah dan atas tuduhan kelalaian yang menyebabkan kematian 97 orang. Kan jadi anti klimaks, yang awalnya sudah ada asa untuk dari keluarga korban, dari pendukung Liverpool, bagi pemerhati sepak bola yang ingin mengetahui apa sih sebenarnya terjadi setelah ada pengakuan A, B, C atau fakta-fakta baru yang ditemukan. Tapi akhirnya di Preston Crown Court justru kepolisian dinyatakan tidak bersalah. Nah, putusan ini tentunya membuat pendukung Liverpool tentu saja kecewa. Bahkan bukan pendukung Liverpool saja ya, mungkin fans-fans sepak bola yang lain juga, tim pencari faktanya juga kecewa karena mereka harus menanggung lagi fakta pengadilan yang berusaha mereka gugat kebenarannya.
Tapi mungkin case ini akan berjalan lagi ya. Kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu sampai kapan bahwa investigasi ini, tapi mudah-mudahan, kebenaran segera terungkap dan yang bersalah segera dihukum. Lalu siapa yang dituduh, dan ternyata dia tidak bersalah, segera direhabilitasi, nama baiknya. Nah, di sebenarnya dampaknya apa sih ya terhadap, kebijakan-kebijakan di Inggris terhadap, per supporter dan menonton pertandingan di stadion. Yang pertama, di Inggris sudah tidak ada lagi tribun berdiri. Jadi kayak kelas festival gitu kalau di konser yang paling ininya lah ya, paling murahnya itu ada tribun berdiri di sana dan, nggak kayak di Inggris sudah nggak ada lagi. Karena dinilai sangat berbahaya, bisa membuat fans, masuk dengan bebas dan tidak sesuai dengan kapasitas yang aman pada stadion tersebut. Nah, kemudian tidak ada lagi pagar pembatas, sama seperti tribun berdiri, ketika fans berdesak-desakan lalu kena pagar pembatas, ya akhirnya sesuatu yang buruk bisa terjadi. Jadi pagar, sudah nggak diberlakukan lagi. Nah, 2 faktor tadi, sama sama halnya tapi masih ada ditemukan di beberapa stadion di Indonesia yang masih memiliki tribun berdiri dan pagar pembatas. Nah, desain stadion seperti ini harusnya memang perlu dikaji ulang lah, apakah benar-benar safe atau tidak. Karena bagaimanapun fans sepak bola harus supporter harus dijaga keselamatannya ketika menonton langsung ke stadion. Kayak jangan sampai terjadi lagi, kejadian yang serupa, apalagi di Indonesia, amit-amit. Nah, kemudian ya pengawasan di stadion, diperketat dan akhirnya alkohol resmi dilarang di, Liga Inggris. Sampai sekarang tuh masih dilarang sih ya. Jadi sudah tidak boleh lagi minum alkohol lalu masuk ke stadion untuk menonton, di tribun langsung. Seperti itu Mas Bro. Nah, mudah-mudahan, konten ini bisa bikin, lu, sedikit paham ya tentang tragedi Hillsborough. Bagi yang sudah paham, silakan tulis di kolom komen kalau ada pendapat yang berbeda atau ada versi yang lain, karena sejarah, katanya sih tergantung yang nulis. Maka kita sama-sama nyari nih, apa sih sebenarnya yang terjadi. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe, lalu share video ini ke circle terdekatmu dan saksikan konten-konten menarik berikutnya hanya di Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Adios. Jangan lupa like dan subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiece. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.